Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berserah di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami kembali sungguh-sungguh belajar, mengerti akan firman Tuhan yang setiap hari kami boleh merenungkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin perenungan kami, biarlah sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat pertama hingga ke-10. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang hanya hidup satu kali saja dalam dunia ini, tentu kita menginginkan hidup yang bermakna atau berarti. Bukan hanya sekedar menjalani hidup ini saja, lahir, besar, sekolah, menikah, dan kemudian meninggal. Harapan kita semua pasti hidup yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang bermakna dan berarti dalam hidup ini. Tetapi menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah saat ini kita sudah memiliki kehidupan yang bermakna atau berarti itu dalam hidup kita? Di dalam 2 Korintus pasal 6 yang tadi kita boleh baca, di sini Paulus menasehatkan jemaat Korintus bagaimana seharusnya hidup seseorang yang telah diselamatkan oleh Injil Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat yang pertama, kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Mengingatkan atau menegur mereka, jemaat Korintus ini yang memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan panggilan mereka sebagai umat Allah. Bukannya hidup benar dan harmonis sebagai satu tubuh Kristus, tetapi justru malah menunjukkan hidup yang penuh dengan dosa dan pertikaian. Di sini Paulus tidak hanya menegur menasihatkan jemaat ini, tapi di sini juga Paulus memberikan contoh teladan bagi mereka semua yang dapat diikuti jemaat di Korintus ini. Ada 2 bagian yang Paulus berikan bagi mereka. Yang pertama kasih anugerah Allah, dan yang kedua panggilannya sebagai rasul tidak menjadi sia-sia. Yang pertama, mari kita melihat, kita belajar untuk kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain,
Bagaimana cara kita supaya hidup kita bermakna di dalam kehidupan ini atau berarti. Paulus tahu salah satu penghalang dalam pemberitaan Injilnya adalah kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jika ada kesalahan atau yang tidak benar dalam pemberitaan Injilnya atau yang dia beritakan, maka orang-orang bisa menyerang dia dan dapat berakibat dalam pemberitaan Injilnya akan semakin melemah dan mungkin orang-orang tidak akan menyukainya. Tetapi di sini Paulus berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti Paulus ini orang yang paling sempurna di dalam pemberitaan Injil. Tapi dia berusaha untuk memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Maka hal itu dia tidak menyia-nyiakan atau memakai kesempatan yang Allah berikan, yang Tuhan anugerahkan baginya, melalui pelayanan dia, melalui kehidupannya yang berarti dan bermakna bagi di sekitarnya. Dan yang kedua, bagaimana Paulus tidak menyia-nyiakan panggilannya sebagai rasul. Kita melihat bagaimana di ayat selanjutnya apa yang dialaminya sebagai pelayan Allah. Dia dihina, dia dicela, dipenjara, ditolak, dan berbagai hal dia alami itu semua sebagai pelayan Allah. Walaupun dia mengalami berbagai situasi yang tidak enak di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap berjuang. Dia tidak menyerah di dalam panggilan Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh Kristus, kehidupan kita seharusnya dapat menunjukkan jati diri kita sesungguhnya sebagai murid Kristus. Kita juga dipanggil bukan hanya sebagai umatnya, tetapi juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia, karena kita dipercayakan karunia untuk melayani dalam hidup ini. Ketika hidup kita sungguh-sungguh sudah maksimal di dalam melayani Tuhan, maka kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak akan sia-sia. Itu sebabnya Paulus tidak menyia-nyiakan hal tersebut, dan hal itu dia berikan bagi jemaat ini sebagai nasihat mereka, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Injil Kristus. Seharusnya mereka boleh maksimalkan hidup mereka, memakai kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka semua. Dan setiap kita juga menerima anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup ini, mari kita maksimalkan dengan pelayanan kita yang berarti, yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya melalui perenungan ini kita sama-sama diingatkan kembali. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya kita boleh menunjukkan jati diri kita sebagai murid Kristus yang setia di dalam kehidupan ini. Bahkan setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan bagi kita, kita boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kasih karunia yang Allah berikan bagi kita dan karunia yang Tuhan juga berikan bagi kita tidak menjadi sia-sia di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, bahkan kita bisa menjadi surat Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang lain yang dapat dibaca oleh semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali diingatkan bagaimana kami menjadi murid Kristus yang boleh Tuhan anugerahkan kasih karunia, bahkan karunia melayani. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh memakainya dengan benar, untuk memaksimalkannya dengan boleh menjadi berkat bagi di sekitar kami,
Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap setia di dalam kami melayani Tuhan, bahkan menjadi murid Kristus yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.